Saya ditelepon oleh Ruben dan dia mengatakan gugatan itu sudah bisa didaftarkan atau dijalankan. Makanya kemarin tanggal 30 Juni 2026 kami sudah mendaftarkan gugatan hak asuh anak itu. Pemirsa Intens Investigasi. Mengejutkan, sehari sebelum kepulangannya ke tanah air usai jalani ibadah umroh, Ruben Onsu akhirnya memutuskan layangkan gugatan hak asuh anak. Lewat kuasa hukumnya, Minola Sebayang, gugatan resmi dilaporkan pada 30 Juni 2026 ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sedangkan Ruben pulang umroh pada tanggal 1 Juli kemarin. Lebih tersentak lagi, gugatan tersebut bahkan telah mendapatkan jadwal sidang perdana yang akan digelar pada 15 Juli mendatang. Menurut Minola Sebayang, keputusan untuk membawa perkara ini ke pengadilan diambil setelah Ruben dinilai tidak lagi memperoleh haknya sebagai ayah untuk bersama anak-anaknya. Dengan begitu, perjanjian dalam Akta 39 tidaklah dijalankan. Meski hak asuh anak jatuh ke tangan Sarwenda, mengingat kedua anaknya itu usianya masih di bawah 12 tahun, maka jatuh ke ibunya. Namun, sesuai kesepakatan, tetap ada waktu buat bertemu dengan Ruben, sang ayah. Dalam seminggu, bisa 2 sampai 3 hari. Selain sulit bertemu dengan anak, benarkah alasan lain Ruben mengajukan gugatan adalah terkait nafkah 200 juta yang diberikan Ruben ternyata tidak hanya buat biaya anak-anaknya, tapi juga untuk mengcover semua kebutuhan? Lalu, benarkah karena Ruben juga menduga adanya eksploitasi kepada kedua putrinya? Benarkah karena juga Ruben beranggapan kalau kedua anaknya itu tidak berada di dalam lingkungan yang tepat? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya Minola Sebayang mengungkapkan bahwa gugatan hak asuh anak telah resmi didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 30 Juni 2026 lalu. Gugatan tersebut telah teregistrasi dan sidang perdana pun sudah dijadwalkan akan digelar pada 15 Juli mendatang. Minola Sebayang menjelaskan, langkah hukum ini ditempuh karena Ruben merasa tidak memperoleh haknya sebagai ayah untuk bertemu, berkomunikasi, dan menghabiskan waktu bersama anak-anaknya, sebagaimana telah diatur dalam Akta nomor 39. Menurutnya, hak tersebut seharusnya tetap dapat dijalankan, meskipun hubungan antara kedua orang tua telah berakhir. Kemarin kan saya sudah katakan bahwa gugatan itu sudah final. Tinggal menunggu persetujuan dari Ruben Onsu saja untuk didaftarkan. Dan ternyata di tanggal 30 Juni 2026 pagi-pagi itu saya ditelepon oleh Ruben dan dia mengatakan gugatan itu sudah bisa didaftarkan atau dijalankan. Makanya kemarin tanggal 30 Juni 2026 kami sudah mendaftarkan gugatan hak asuh anak itu melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan sudah diberi nomor register 756 dan sidang perdananya akan dilakukan pada tanggal 15 Juli 2026. Ini semua kan sudah dibicarakan tuntas pada Juni 2024 dan tertuang di akta notaris gitu loh ya, dan diberi nomor akta 39. Di situ dikatakan bahwa hak asuh itu memang disepakati ada pada S, namun tidak mengurangi haknya Ruben untuk bisa berkumpul bersama dengan anaknya 2-3 hari dalam 1 minggu, yang waktunya akan dibicarakan oleh para pihak. Nah, ini kan tidak dijalankan, tidak direalisasikan, kan begitu ya.
Lebih lanjut, Minola Sebayang juga mengungkapkan alasan lainnya, yaitu persoalan nafkah. Terkait perincian dana sebesar 200 juta, jumlah nafkah yang sebelumnya diberikan Ruben untuk anak-anaknya. Menurutnya, nominal tersebut dinilai telah mencakup berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan anak. Karena itu, pihaknya mempertanyakan adanya sejumlah pengeluaran lain yang kembali dibebankan kepada Ruben. Minola Sebayang menjelaskan bahwa selama ini Ruben tetap menjalankan kewajibannya sebagai ayah dengan rutin memberikan nafkah. Namun, di sisi lain, Ruben disebut masih sering menerima tagihan kartu kredit yang menurut penjelasan digunakan untuk memenuhi kebutuhan anak. Minola Sebayang menilai dana sebesar 200 juta itu seharusnya sudah mengakomodasi berbagai kebutuhan yang diperlukan. Oleh karena itu, pihaknya meminta adanya perincian yang jelas terkait penggunaan dana tersebut agar tidak menimbulkan pertanyaan di kemudian hari. Dan menurutnya, 200 juta itu sudah mengcover semuanya. Termasuk mengenai masalah biaya anak ini juga kan dalam Akta 39 dikatakan yang besarannya akan didiskusikan gitu antara para pihak. Tapi kan ini kan yang ada kan adalah invoice gitu loh. Apapun namanya yang penting ada segini tagihan kan begitu ya. Dan juga kemudian di luar yang rutin yang kemarin kita tahu ada 200 juta lebih itu, ada juga pembayaran kartu kredit yang katanya dibagi dua dan semua itu demi kepentingan anak. Jadi ada pengeluaran kartu kredit dan setengahnya itu diminta untuk dibayarkan oleh Ruben dengan alasan setengah-setengah karena itu demi kepentingan anak. Ruben kan bertanya, perinciannya mana? Bukankah 200 juta lebih itu sebenarnya harusnya sudah mengcover segala kepentingan anak dan kebutuhan anak? Karena kalau misalnya dia mau liburan, mau nonton Blackpink kayak kemarin itu yang cari tiketnya juga Ruben, yang bayar juga Ruben. Jadi ini apa yang tiap bulan ini ada kartu kredit, tapi kan nggak pernah diberikan. Selain menyinggung persoalan perincian dana sebesar 200 juta, Minola Sebayang juga mengungkapkan adanya sejumlah pertimbangan lain yang menjadi dasar pengajuan gugatan hak asuh anak. Menurutnya, pihaknya turut menyoroti dugaan eksploitasi anak serta dugaan bahwa kedua anak tersebut berada dalam lingkungan yang dinilai kurang ideal untuk mendukung proses tumbuh kembang mereka. Hal itu menjadi bagian dari pertimbangan yang diajukan dalam proses hukum terkait hak asuh. Meski demikian, Minola Sebayang menegaskan bahwa seluruh dalil yang disampaikan dalam gugatan akan dibuktikan melalui proses persidangan. Ia menyebut setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan bukti maupun keterangan di hadapan majelis hakim sebelum pengadilan mengambil keputusan. Nah, jadi ini yang menjadi kekhawatiran. Ya, jadi kalaupun memang misalnya ada rencana joint meeting di tanggal 11 Juli itu, artinya kan kita mengulang membahas yang sudah pernah kita bahas. Nah, oke. Kita boleh ulang, kita boleh evaluasi. Tapi kalau misalnya kemudian apapun dari hasil evaluasi itu kembali menjadi catatan-catatan yang disepakati dalam sebuah kesepakatan, tapi tidak dijalankan, kan ini kan jadi sia-sia gitu loh. Nah, jadi oleh karena itu, untuk ada satu kepastian hukum, ya, apalagi di sini juga selain masalah waktu bertemu itu juga ada dugaan eksploitasi anak dan juga dia berada di lingkungan yang tidak aman menurut Ruben demi pertumbuh kembangan jiwa anaknya, ya dia lakukan aja pendaftaran gugatan hak asuh anak itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di sisi lain, saat ditemui di bandara, usai menjalankan ibadah umroh, Ruben memilih untuk tidak banyak memberikan komentar terkait persoalan yang tengah menjadi perhatian publik. Ia mengatakan bahwa seluruh proses penanganan masalah tersebut telah diserahkan kepada kuasa hukumnya, Minola Sebayang. Menurut Ruben, keputusan tersebut diambil agar ia dapat menikmati momen sepulang dari Tanah Suci dengan lebih tenang. Kayaknya itu biar Bang Minola aja bicara gitu, biar kita nggak ada di dua pintu dan semuanya ya insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan diberikan kelancaran. Ya, terima kasih. Nanti ke Bang Minola aja. Ya gitu. Dia duta soal nafkah gimana Bang? Ya nggak apa-apa, nanti kan biar ke pengacara aja. Ya, jadi ini baru pulang umroh biar saya enjoy dulu, nyaman dulu karena sama Bang Minola juga saya minim banget komunikasi. Oh, oke. Ya? Boleh sedikit ke poin-poin dan gugatan sedikit aja. Boleh. Sedikit sama aja ngomong dong. Terima kasih. Selanjutnya,
Perjalanan umroh yang dilakukan di tengah permasalahannya dengan Sarwendah memang menjadi obat penenang luar biasa bagi Ruben Onsu yang selama ini berusaha kuat, padahal ada saatnya lelah juga. Lantas, benarkah Ruben Onsu akui menjadi lebih tentram usai bisa berdoa saat umroh? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Pemirsa Intens Investigasi, usai kuasa hukumnya menggugat hak asuh anak keesokan harinya pada tanggal 1 Juli 2026, Ruben Onsu pulang ke tanah air. Usai menjalankan ibadah umroh, ia pun membagikan pengalamannya saat menjalani ibadah umroh di Tanah Suci, di mana momen paling berkesan terjadi ketika ia berada di depan Ka'bah yang menjadi pusat ibadah umat Islam di Mekah. Pada saat itu, Ruben mengaku merasakan ketenangan batin yang sulit digambarkan dengan kata-kata serta rasa syukur yang mendalam atas perjalanan hidup yang telah ia jalani. Presenter sekaligus pengusaha tersebut mengatakan bahwa pengalaman umroh ini menjadi salah satu momen spiritual yang sangat berarti dalam hidupnya. Selain itu, Ruben juga mengungkapkan bahwa selama berada di Tanah Suci, ia banyak memanjatkan doa. Menurutnya, doa-doa yang dipanjatkan di tempat suci tersebut memberikan harapan baru dan kekuatan untuk melangkah ke depan. Dan lebih bersyukurnya lagi, selama menjalankan ibadah di sana diberikan kemudahan dan kelancaran. Itu kan salah satu yang Allah mudahkan kan, gitu. Jadi ya berjalan lancar, ditambah schedule-nya pas keluar tanggalnya, maskapainya yang kita mau, udah. Terus pramugarinya juga sepupu aku kan, jadinya aku kasih tau ke dia, gue tanggal segini berangkatnya, oh pas gue tugas tuh kayak gitu. Jadi ya Allah mudahkan gitu, jadi semuanya bisa kumpul. Buat aku tuh ya semuanya kita udah berserah ya, ternyata ceritanya dari Allah itu indah banget ya gitu. Itu sih lebih banyak bersyukur, lebih banyak banyak berterima kasih lah gitu. Doa diberikan kemudahan untuk segala apapun yang kita kerjakan, yang kita jalani gitu. Jadi di depan Ka'bah ya pengen doanya yang baik-baik ucapannya gitu, supaya Allah mudahkan semuanya gitu. Terus melunturkan hati yang keras. Setelah membagikan pengalamannya dalam menjalankan ibadah umroh, Ruben yang telah menunaikan ibadah umroh sebanyak 4 kali ini mengaku kalau masing-masing perjalanan memiliki kesan serta cerita yang berbeda. Ruben mengungkapkan bahwa setiap kali dirinya berangkat ke Tanah Suci, ia selalu merasakan perubahan yang signifikan dalam ketenangan batin dan kondisi emosionalnya. Ia menyebut pengalaman spiritual tersebut memberikan dampak yang mendalam dalam kehidupannya, terutama dalam hal ketenangan dan rasa syukur. Ruben juga menuturkan bahwa suasana ibadah umroh membuat dirinya merasa lebih dekat dengan Tuhan dan mampu merefleksikan banyak hal dalam hidupnya. Menurutnya, setiap perjalanan bukan hanya sekadar ritual ibadah, tetapi juga menjadi momen introspeksi diri yang sangat berarti. Hal yang menarik, dalam beberapa perjalanan umroh tersebut, Ruben turut didampingi oleh sahabat dekatnya, Ivan Gunawan. Meski demikian, ia tetap menekankan bahwa esensi utama dari umroh adalah kedekatan pribadi dengan Sang Pencipta. Lewat perjalanan umroh saya ini kan juga hal yang waktu itu saya sampaikan sama Hasbi juga kan, pengen umrohnya sama Kak Igun gitu. Tapi kan nggak dapet kan, susah juga. Dianya kemana, gua kemana, dia kemana, gua kemana gitu. Setiap perjalanan umroh saya pasti punya ceritanya beda-beda gitu. Jadi makanya saya bilang mudah-mudahan umroh yang berikutnya punya cerita yang beda lagi ya Bi ya gitu. Maksudnya udah baik gitu. Mudah-mudahan ya insyaallah gitu. Salat Jumat mencapai 50. Ya, jadi handphone pun nggak bisa kepegang. Baru keluarin berapa menit dah panas. Jadi semuanya mantap deh pokoknya. Jadi
ya saya bersyukur aja gitu kan, wajah kita, kulit kita semuanya kan Allah yang punya. Jadi ya semuanya. Jadi kalau tanya, lu pakai sunblock nggak ada. Capek gue pakai sunblock. Udah deh, emang cuacanya begini mau kemana lagi gitu. Jadi ya udah saya nikmatin sampai nggak berasa tuh gitu. Tapi sempat terganggu. Ya Pak. Sempat terganggu nggak dengan kondisi cuaca yang ekstrim? Saya taunya malah udah pas selesai ngecek, set kita 50 derajat. Masukin lagi handphone, pantesan kok panas aja gitu. Oh iya, dia 50 derajat. Ya. Dan itu kan lebih, dan kalau Jumatan itu kita harus standby dari jam 10. Jumatannya jam 12:30, mantap nggak? Wow, aku nikmati semuanya ya Allah. Alhamdulillah semuanya dilakukan dengan sholat gitu. Jadinya hati ya lebih tenang, lebih enjoy gitu. Dan kebetulan kan dari Hamdan juga ngasih ustadz pendamping yang nggak pernah. Jadi ada hal yang kita pengen tanyakan, saya pasti tanyakan gitu. Dan terus ada hal yang pengen saya sampaikan ya bertanya gitu. Jadi kalau saya sama dia, apa gue minta beli telur, ya bisa gue pengen masak telur sendiri deh, gitu ya. Masak telur sendiri dia beli, ya semuanya ya dimudahkan sehingga saya fokus ibadahnya lebih bagus lagi. Selanjutnya, sebelumnya rencana Ruben Onsu yang ingin mengajukan gugatan hak asuh anak memang sempat menjadi perhatian banyak orang, termasuk oleh Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Ricky Sitohang. Lantas, benarkah menurut analisanya, jika Ruben memang benar-benar mengajukan gugatan hak asuh anak, maka kemungkinan besar bisa menang? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Konflik antara Sarwendah dan Ruben Onsu menyita perhatian publik, termasuk Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Ricky Sitohang. Mantan pejabat tinggi kepolisian sekaligus praktisi hukum tersebut menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Sarwendah, baik mendatangi Komnas Perempuan maupun KPAI, adalah hal yang sah dan wajar dilakukan oleh setiap warga negara yang ingin mencari keadilan. Namun, ketika membahas peluang hukum yang ada, Ricky Sitohang memiliki pandangan yang cukup tegas. Ia menilai bahwa jika Ruben Onsu benar-benar melanjutkan proses gugatan hak asuh ke pengadilan, mungkin peluangnya untuk menang sangat terbuka lebar. Maka seperti inilah pandangan hukum dari Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Ricky Sitohang. Kalau masalah kasus pengasuhan anak ya, yang namanya Sarwendah berkomunikasi, berkonsultasi dengan Komnas Perempuan, sah-sah saja. Silakan saja dia berkonsultasi tentang dudukan posisi dia sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu daripada si anak, yang mana diserahkan untuk pengampuhan anak terhadap dia, sah-sah saja, tidak ada masalah. Namun perlu diingatkan kepada kita semua, bahwa pemilik anak itu bukan hanya seorang Sarwendah, tapi ada seorang Ruben, sang ayah, yang harus juga mempunyai hak yang sama tentang pengasuhan anak. Kecuali kalau sananya Ruben Onsu itu melakukan perbuatan tindak pidana, menganiaya, atau menelantarkan anak, mungkin berbeda posisinya. Jadi kalau ini memang dilakukan terus tanpa adanya suatu koordinasi komunikasi yang baik, ya gugat saja, kan gitu. Jangan dengan alasan pengampuan anak terus mengkebiri hak asuh daripada seorang Ruben sebagai seorang ayah. Kecuali kalau dia itu mengabaikan, itu masa bodoh lah, beda ya. Tapi dia kan pengen, berarti dia status sebagai orang ayah itu berarti bagus dong. Nah, kenapa dihalang-halangi? Sekali lagi saya katakan,
jangan sampai ada pihak ketiga untuk memboncengi peristiwa ini, menghalang-halangi kedua belah pihak untuk bertemu dengan sang anak ataupun memberikan perhatian kepada anak. Kalau ada orang ketiga yang melakukan itu berarti nggak benar, ya. Berarti dia itu menangguk dia keruh, ya, berdiri di kubangan untuk mencederai orang lain. Nah, kita sebagai seorang yang sudah dewasa berpikir waraslah. Ya, jangan menari-nari di atas penderitaan orang lain. Kita lihat perkembangannya. Ya boleh-boleh saja, sah-sah saja ya. Namun langkah itu kan tidak berdampak hukum. Itu kan himbauan kepada KPAI untuk melakukan koordinasi dengan pihak Sarwenda agar ingat bahwa itu tidak dimiliki oleh satu pihak, cuma itu. Ya kalau memang itu juga dihalangi, tidak diberikan kesempatan, ya digugat aja. Kalau digugat ke pengadilan dengan hak asuhnya, saya yakin pasti menang. Tidak ada seorang salah satu pihak mempunyai hak penuh terhadap si anak tersebut. Jadi yang saya katakan tadi, kecuali tadi apakah itu salah satunya apa dia itu terpidana atau pelaku narkoba atau menelantarkan atau tidak ada perhatian pada si anak mungkin, atau menganiaya si anak sehingga si anak tidak memperoleh suatu kasih sayang yang penuh. Tapi faktanya kan terbalik. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen